Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin abdika wa nabiyyika wa rasulika nabiyil ummiyi wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim tasliman biqadri 'azamati dhatik fi kulli waqti wa hin. Qala ta'ala bismillahirrahmanirrahim. Qul hadhihi sabili ad'u ila Allahi ala basiratin ana wa man ittaba'ani wa subhanallahi wa ma ana minal musyrikin. Hadratal mukarramin wal muhtaramin, para alim, para ulama, para asatid, para hadirin, khususon untuk sahabat Jamiah Murattal yang senantiasa mudah-mudahan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Para sahabat, saudara seiman, seagama, seislam di mana saja berada yang saya hormati. Puja dan puji syukur marilah kita haturkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala, karena dengan limpahan rahmatnya kita semua alhamdulillah pada kesempatan hari ini, kesempatan malam hari ini kita bisa berkumpul, bermuajahah di dalam rangka senantiasa menjalankan perintah-perintah Allah, yaitu perintah thalabul ilmi, yaitu mencari ilmu, yang alhamdulillah sudah menjadi rutinan setiap malam Senin di dalam rutinitas Jamiah Murattal. Hadirin sahabat-sahabat yang saya hormati, marilah kita membuka lagi kajian daripada kitab Bidayatul Hidayah yang telah ditulis atau yang telah disusun oleh beliau Al-Imam Abu Hamid Muhammad bin Muhammad Al-Ghazali, seorang ulama besar, orang ulama panutan kita di dalam ilmunya, ya wabil khusus ilmu tasawufnya, yang telah menuntun kita semua untuk bisa sesuai dalam menjalankan amalan-amalan ibadah yang sesuai dengan kaidah-kaidah yang sesuai dengan ajaran-ajaran baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau berkata, qala musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi fi darini amin ya rabbal alamin. Adabu dukhulil masjidi, utawi iki iku nerangna tata keramane atau adabe mlebu masjid. Fa idza aradta, mongko ing dalem nalikane ngarepna sapa sira ad-dukhula ing mlebu ilal masjid maring masjid, faqaddim mongko dingina sapa sira rijlaka ing sikil sira al-yumna kang tengen. Wa qullan ngucapa sapa sira Allahumma sholli ala Muhammadin wa ala ali Muhammadin wa sahbihi wa sallim.
Allahumma ighfirli dhunubi waftah li abwaaba rahmatik. Beliau Imam Ghazali menerangkan tata cara atau adabnya atau tata keramanya ketika kita masuk ke dalam masjid. Maka ketika kita hendak masuk ke dalam masjid, maka dahulukanlah kaki yang kanan. Kalau kita mau masuk masjid, ya, itu harus atau kita sangat dianjurkan, ya, sikil kanan dulu, sikil atau kaki kanan kita dulu yang kita dahulukan. Jangan ya masuk ke dalam masjid memakai kaki kiri, terkecuali kalau kita mau masuk ke dalam WC, ya, kita disunahkan atau dianjurkan kaki kiri dulu, ya. Kalau keluar dari WC didahului kaki kanan. Tapi kalau keluar masuk ke dalam masjid, ya, kata Imam Al-Ghazali, kita dianjurkan terlebih dahulu masuk memakai kaki kanan. Ketika kita keluar memakai kaki kiri. Beliau berkata, faqattim rijlakal yumna wa qul Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Dan kita berdoa kepada Allah pada waktu masuk ke dalam masjid, membaca sholawat Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad wa sahbihi wasallim. Kemudian dilanjutkan membaca doa Allahumma ighfirli dzunubi waftahli abwaaba rahmatik. Allahumma ya Allah, ini doa ya. Ighfir muga ngapura panjenengan ing ingsun. Ighfirli muga ngapura panjenengan ingsun. Dzunubi ing dosa-dosa ingsun. Kita dianjurkan, kita dituntun oleh beliau Al-Imam Ghazali ketika masuk ke dalam masjid membaca sholawat, juga membaca doa Allahumma firli dzunubi waftahli abwaaba rahmatik. Ya Allah, ampunilah dosa-dosaku ini dan bukalah untukku pintu rahmatmu. Jadi kalau kita mau masuk masjid jangan lupa membaca doa Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad wa sahbihi wa sallim. Allahumma ighfirli dzunubi waftahli abwaaba rahmatik. Nah, itu doanya masuk ke dalam masjid. Wa mahma ra'aita fil masjidi wa mahma ra'aita lan sumangsana ningali sapa sira fil masjidi ing dalem masjid ningali man ing wong yabi kang atul sapa man fi au yabda'u atau tinuku sapa wong fakul mongko ngucap sapa sira la arbahallah la arbaha muga-muga orang nguntungaken ora paring untung sapa Allahu Gusti Allah tijarotaka ing dagangan sira. Ketika kita di dalam masjid melihat orang yang sedang jual beli, kadang ada ya. Nah, itu. Kalau kita melihat orang yang sedang berjual beli di dalam masjid, maka kita doakan. Tapi doakannya nggak baik. Bahasa Jawanya itu kita puatani. La arbahallah, mudah-mudahan Allah tidak memberi keuntungan padanya. Kenapa? Karena masjid ini bukan tempat untuk berjualan. Bahasanya apa? Salah menempatkan. Dagang itu kan bagus ya. Usaha itu bagus. Tapi kalau ditempatkan di dalam masjid menjadi tidak bagus, malah diharamkan. Akhirnya kita dianjurkan membaca doa la arbahallah, mudah-mudahan Allah tidak memberi keuntungan padanya. Kalau bahasa kita Jawa muatani ya. Kalau bahasa Indonesia apa itu muatani? Nyumpahin ya. Itu. Jangan sampai kita di dalam masjid itu kita berjualan. Kita masuk ke dalam masjid
itu tujuannya, niatnya hanya beribadah kepada Gusti Allah. Udah itu saja. Wa idza ra'aita, wa idza ra'aita laning dalam nalikane ningali sapa sira fihi ing dalam masjid, ningali man ing wong yunshidu kang ngumpulna sapa mandolatan ing perkara kang ilang, fakul mongko ngucap sapa sira la raddallahu la radda muga ora balekna sapa Allah Gusti Allah alaika ing atase sira dolataka ing perkara ilang sira. Kemudian kalau kita di dalam masjid melihat orang yang mencari-cari sesuatu yang hilang, terkadang diumumkan ya, disiarin ya di dalam masjid. Kalau kita melihat orang yang mencari barangnya hilang di dalam masjid, maka kita doakan juga la raddallahu alaika dolataka. Semoga Allah tidak mengembalikan apa yang kamu cari, apa yang kamu telah hilang. Kalau kita hilang duit di masjid, ya udah jangan kita cari dah. Karena kita kalau kita cari di sini kita didoakan la raddallahu alaika, mudah-mudahan apa yang kamu cari itu sesuatu yang hilang, jangan sampai ketemu. Kenapa? Karena di masjid ini bukan tempat untuk mencari sesuatu yang hilang. Di masjid ini tempatnya ibadah. Yang paling sering itu sendal ya. Sendal hilang, sendal saya kemana nih? Jangan-jangan ya. Itu. Nah ini Al-Imam Ghazali menuntun kita apa yang harus kita perbuat ketika mau masjid, apa yang harus kita perbuat sesudah di dalam masjid. Kadzalika iku kaya mengkono-kono doa tadi, amru Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, perintah atau begini. Kadzalika kaya mengkono-kono iku amaro perintah sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi ketika di dalam masjid ada yang mencari-cari perkara yang hilang, ketika di dalam masjid ada orang yang jual beli, maka kita doakan seperti itu. Kenapa? Karena Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memerintahkan. Jadi tidak sekonyong-konyong saya sumpah ini, tidak. Ini ada perintahnya dari Rasulullah. Faidha dakhalta mongko ing dalem nalikane mlebu sapa sira al masjida ing masjid fala tajlis mongko aja lungguh sapa sira hatta tusolli sehingga salat sapa sira rakaatai tahiyati ing rong rakaat salat tahiyat masjid. Ketika kita masuk ke dalam masjid, maka jangan kita duduk dulu ya. Jangan sampai kita duduk dulu sampai kita menjalankan sholat 2 rakaat tahiyat masjid. Jadi ketika kita masuk ke dalam masjid ya, jangan duduk dulu, jangan jalan-jalan dulu ya. Maka kita harus sholat 2 rakaat atau yang biasa disebut sholat tahiyatul masjid. Artinya sholat tahiyatul masjid itu menghormati masjidnya Gusti Allah. Itu ada perintahnya. Terkecuali kita terkadang ya sering kita masuk ke dalam masjid itu ketika sholat Jumat ya. Ketika sholat Jumat kita masuk ke dalam masjid sudah ada khotbah, maka kita dianjurkan untuk duduk mendengarkan khotbah, karena khotbah itu rukunnya sholat Jumat. Jadi yang sunnah ini tidak bisa mengalahkan yang wajib. Kalau kita soalnya sering masuknya Jumatan aja sih ya. Kalau kita ini enggak terkhusus mau masuk sholat Jumat aja, kapan saja kita masuk ke dalam masjid,
maka kita dianjurkan untuk sholat tahiyatul masjid, baik itu siang, pagi, malam, sore, itu dianjurkan. Atau pada waktu-waktu tertentu, ada waktu-waktu muharramah ya, waktu yang tidak boleh masuk, waktu yang tidak diperbolehkan untuk sholat. Tapi kalau kita masuk ke dalam masjid, ya itu diperbolehkan. Kenapa? Karena ada asbabnya. Nah, sesuatu atau sholat yang punya sebab, ya walaupun waktunya muharramah yang tidak diperbolehkan untuk sholat, tapi karena ada sebabnya boleh menjalankan sholat. Contohnya sholat sunnah tahiyatul masjid, atau sholat sunnah, atau sholat jenazah, ya, dan sebagainya, atau sholat sunnah kusuf, ya, gerhana bulan, gerhana matahari. Itu sholat-sholat yang mempunyai sebab, walaupun di dalam waktu-waktu muharramah itu diperbolehkan. Nah, itu kita dianjurkan atau kita dituntun oleh Al-Imam Ghazali. Fa illam takun ala taharatin aw lam turid fi'laha al-baqiyatu sholihatu kafat katalatan wa qila arba'an. Fa illam takun mangkolamun ora ana sapa sira ala taharatin iku ala taharatin ing atase suci, awalan turid utawa orang ngarepna sapa sira fi'laha ing lakoni salat tahiyatul masjid, opo al-baqiyatu piro-piro perkara kang kiri, as-sholihatu piro-piro perkara kang soleh, kafatka mongko nyukupi opo al-baqiyatu ing tiro salasan kelawan kaping telu, wakilan jerikil arbaan kelawan kaping papat. Ketika kita tidak dalam keadaan suci, ya artinya kita tidak mempunyai wudhu, ya. Kita dalam keadaan hadas kecil. Kalau kita keadaan hadas besar, itu nggak boleh masuk masjid. Kita sudah kalau laki-laki supaya mengeluarkan mani itu kan hadas boleh masuk masjid. Tapi kalau kita masuk masjid hadas kecil atau kita tidak mempunyai suci, itu diperbolehkan membaca al-baqiyatus sholihatu, artinya subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar 3 kali atau 4 kali, dan sebanyak-banyaknya nggak apa-apa. Dan juga ketentuannya di sini wakil arba'an, wakil salatan, ada yang 3 kali, ada yang 4 kali. Nah, ini kalau kita masuk ke dalam masjid dalam keadaan tidak suci. Kalau kita mau sholat tahiyat kan harus suci, kan. Tapi ketika kita masuknya tidak dalam keadaan suci, maka kita dianjurkan membaca subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Lil muhditsi wa wahidatan lil mutawaddi. Ya, diperbolehkan juga, dianjurkan kalau kita mempunyai wudu membaca 1 kali nggak apa-apa, subhanallah alhamdulillah wala ilaha illallah wallahu. Fa illam takun sholaita fi baitika raka'atil fajri fayujzi'uka. Fa illam takun mongko lamun ora ana sapa sira iku sholaita salat sapa sira fi baitika ing dalem masira raka'atil fajri ing 2 rakaat salat fajar, fayujzi'uka mongko nyukupi ing sira apa adauhuma nekane salat tahiyat, ya, salat tahiyatul masjid anit tahiyah, atau fayujzi'uka adauhuma anit tahiyah. Jadi ketika kita misalnya di dalam sebelum masuk masjid, kita ya pagi-pagi itu sebelum ke masjid pagi-pagi tidak menjalankan sholat fajar di rumah, ya kalau kita masuk ke dalam masjid terus sholat tahiyatul masjid, maka itu sudah cukup, ya, sebagai atau mencukupi sebagai ganti sholat fajar, seperti itu. Faidha faragta min rak'ataini fanbil i'tikaf. Ketika kita sesudah sholat, ya, sudah sholat tahiyatul masjid,
fanwil i'tikaf, maka kita harus niat i'tikaf. I'tikaf itu apa? I'tikaf itu kita diam di dalam masjid. Ya, kita diam, tapi harus diniati nawaitul i'tikafan lillahi ta'ala atau nawaitul i'tikafan sunnata lillahi ta'ala. Itu harus kita niati. Kalau kita duduknya nggak pakai niat, ya nggak jadi i'tikaf, maka duduk kita nggak mendapatkan ganjaran. Tapi kalau kita duduk kita di dalam masjid, kita niatan i'tikaf, maka duduk saja itu mendapatkan ganjaran. Ini perbedaan masjid dengan musola. Kalau musola nggak bisa buat i'tikaf. Nah, kita masuk ke musola niat i'tikaf, nawaitul i'tikaf lillahi, itu enggak jadi i'tikaf. Itu perbedaan masjid dan musola. Kalau kita diam di dalam masjid dengan diniatkan i'tikaf, maka kita akan mendapatkan ganjaran atau itu terhitung ibadah. Wad'u bima da'a bihi Rasulullah. Wad'u lan donga sapa sira bima kelawan doa da'a kang wis donga bihi kelawan masapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ba'da rakaatil fajri ing dalem sawise 2 rakaate salat fajar. Dongane faqul Allahumma inni as'aluka rahmatan min indika tahdi biha qalbi wa tajma'u biha syamli wa talummaha sya'ni. Sana mata anu ya. Wa talumma biha sya'ni wa taruddu bihal fata wa tuslihu biha dini wa tahfadhu biha ghaibi wa tarfa'u biha syahidi wa tuzki biha amali wa tubayyid biha wajhi wa tulhimuni biha rusdi wa tuqdi biha hajati wa tu'asimuni biha min kulli su. Nah, dongane tahu iki sine donga iki. Imam Ghazali dalam kitabnya Bidayatul Hidayah banyak sekali doa ya. Ini mengajarkan kepada kita dari tidur, bangun tidur sampai tidur lagi banyak-banyak sekali mengingat Allah, banyak-banyak sekali berdoa kepada Allah ya. Kadang-kadang kalau kita tidak diingatkan, tidak diajarkan, kita lupa ya. Diajarkan saja kita malas untuk menghafalkannya. Ya kalau nggak hafal ya bahasa Jawa lah, ya Allah, nyuwun pangapunten ya. Seperti itu. Jadi kita dianjurkan ya, kita membaca doa Allahumma inni as'aluka rahmatan, ya Allah, ya Allah, aku meminta kepadamu rahmat. Tahdi biha qalbi, dengan rahmat itu saya mendapatkan atau saya mendapat hidayah, hatiku mendapat hidayah dengan rahmat itu. Makanya rahmat yang paling terbesar itu adalah iman. Tuh. Maka nikmat kan ada 2 ya kan? Nikmat besar, nikmat yang yang lembut-lembut. Nikmat-nikmat yang besar itu nikmat-nikmat seperti nikmat iman, nikmat Islam, nikmat selamat, nikmat masuk surga, nikmat aman di dalam alam barzah, itu termasuk nikmat-nikmat yang paling besar. Nikmat pandangan mata, nikmat pendengaran telinga, nikmat akal pikiran kita itu, nikmat hati itu nikmat-nikmat yang besar itu. Harus wajib kita bersyukur kepada Allah. Kalau kita mau menghitung nikmat Allah nggak bakal bisa. Makanya ibadah kita itu sangat-sangat sedikit, tapi kadang-kadang kita menuntutnya banyak. Kalau dibandingkan itu nggak bisa, nggak nyampe. Ibadah kita penuh dengan kelalaian. Maka kalau kita tidak mendapatkan rahmat Allah, ya kita tidak akan mendapatkan pertolongan. Kalau kita mempunyai iman, mempunyai Islam, maka kita harus menjaga. Karena tidak semua orang ya di dalam dunia ini itu diberi iman.
Tidak semua orang di dalam dunia ini diberi keislaman, tidak. Maka kita orang yang orang yang diberi iman Islam oleh Allah, maka kita menjadi umat yang pilihan, menjadi umat yang pilihan. Tidak semua umat di dunia ini, tidak semua manusia di dunia ini diberi oleh Allah keimanan. Semuanya diperintah untuk mengiman dan Islam. Semuanya diperintah untuk iman kepada Allah, iman kepada Rasulullah. Ya. Semuanya tidak milih satu-satu, entah itu orang luar atau orang dalam, orang jauh, orang dekat. Ya. Semua diperintah oleh Allah untuk beriman kepada Gusti Allah. Tapi tidak semua orang yang diperintah itu mendapatkan rahmat iman. Maka kita harus bersyukur kepada Allah. Kita diperintah oleh Allah iman, ya, oleh Allah, iman kepada Allah, iman kepada Rasulullah, dan dikehendaki oleh Allah kita untuk beriman. Seperti itu. Nah, ini nikmat yang paling besar. Kita dituntun oleh Imam Ghazali, kita membaca doa, Allahumma inni as'aluka rahmatan min indika tahdi biha qalbi wa tajma'u biha syamli wa talumma biha sya'fi wa taruddu biha al-fata wa tuslihu biha dini wa tahfadhu biha ghaibi. Ini doanya banyak sekali ya. Kalau kita artikan nanti banyak sekali, tapi sedikit ya. Tadi saya sudah singgung, garis bawahi, Allahumma inni as'aluka rahmatan indika. Ya Allah, aku meminta kepadamu rahmat, ya. Karena dengan rahmat ini mudah-mudahan hati kita mendapatkan petunjuk. Dengan rahmat ini, ya, kita di dalam hati kita bisa menyatukan, ya, apa-apa yang kita harapkan, ya, tentang ibadah kepada Allah bisa menyatu hati kita. Kemudian watuslihu biha dini wa tahfadhu biha ghaibi. Semoga dengan rahmat itu, ya, agama kita menjadi lebih bagus. Artinya keyakinan kita, keimanan kita kepada Allah, kepada Rasulullah, kepada malaikat-malaikatnya Allah. Maka kita semua wajib mengimani kepada kitabnya, apa yang di dalamnya, isi daripada kitabnya Allah itu wajib kita mengimani kebenarannya. Apa yang diberitakan dalam Al-Quran, apa yang diberitakan di Zabur, Taurat, ya, dari kitab Allah, maka kita wajib membenarkannya. Wa tarba'u biha syahidi wa tuski biha amali. Mudah-mudahan kita diangkat oleh Allah syahidi, menjadi syahid zahir wal batinah. Zahir kita, ya, zahir kita, amal-amal kita menjadi baik, tingkah kita. Syahid itu satu yang kelihatan. Terus watuski biha amali, amal-amal kita disucikan oleh Allah. Disucikan dari apa? Dari rasa ingin dipuji, sum'ah, ya. Terus ria, itu kan penyakit hati, ya, dari kesombongan. Baru kita sholat subuh aja kita sudah sombong. Ente tadi bangun jam 7, saya jam 4 sudah bangun. Kadang-kadang seperti itu. Itu menjadi ibadah kita. Kalau menjadi kalau kita sombongkan, itu tidak akan menjadi apa-apa. Maka kita meminta kepada Allah, hati kita, amal kita minta disucikan oleh Gusti Allah. Wa tubayyit biha wajhi, kita minta hati kita, terus anggota badan kita, semua lahir batin minta dibersihkan oleh Gusti Allah. Wa tulhimuni biha rusdin, minta kepada Allah dengan rahmat tersebut kita diberi ilham, ya, ya, sebagai petunjuk. Ilham itu apa ya?
kalau bahasanya Nabi itu ilham itu mukjizat ya, apa wahyu ya. Tapi kalau untuk manusia biasa, ilham itu ilqaul khair. Di dalam hati kita itu ada kebaikan. Ya. Tidak dipelajari, ya tidak dipelajari itu ada kebaikan. Itu karena didatangkan oleh Gusti Allah. Ya. Itu berbeda ya tingkatannya antara sama Nabi atau Rasul itu berbeda, jangan disamakan. Ya. Kalau Nabi dan Rasul itu wahyu ya, tapi kalau manusia soleh ya orang-orang soleh itu namanya ilham. Ya. Contohnya seperti ini. Ya. Kita kan tahu yang namanya apa itu lebah ya. Nah, tahu tawon kan. Tawon punya akal nggak? Nggak punya akal. Tapi dia menempat di suatu tempat ya, di lubang, terus membuat sarangnya, terus mengumpulkan madunya, ya kan? Mengumpulkan madunya, seakan-akan punya akal. Ya. Itu namanya ilham, ilqaul khair, punya kebaikan dalam dirinya. Contoh seperti ayam nih ya, ayam punya pikiran nggak, akal nggak? Nggak punya kan? Tapi kalau dia punya anak, ya, dia mau memelihara anaknya sendiri. Bahkan kalau kita ganggu itu mau ladung kan, tuh, iya, dia mau memelihara, mau melindungi anaknya. Itu namanya ilham. Ya, itu namanya ilham. Tidak usah kita pelajari, tidak usah kita cari, itu pemberian dari Gusti Allah. Itu namanya ilham. Maka kita meminta kepada Allah dengan rahmat tersebut, ya, kita diberi ilham oleh Gusti Allah. Watuk hajati, dan semoga dengan rahmat itu ya kita diberi juga atau kita dikabulkan hajat kita, kebutuhan kita. Kebutuhan kita banyak ya. Maka kita ini manusia ya, manusia itu wajib butuhnya kepada Allah, atau bahasa lainnya hajat ya. Kita itu wajib mempunyai hajat kepada Allah. Karena apa? Karena kita tidak bisa menutupi kebutuhan kita sendiri. Orang adanya kita saja nih, adanya ini ya, adanya kita tidak bisa ada dengan sendirinya kan? Tidak bisa tidak ada atau adanya kita ya, kita tidak diadakan oleh selain Allah. Maka yang bisa mengadakan kita itu adalah Gusti Allah. Nah itu berarti kita butuh sekali dengan Gusti Allah. Apalagi semacam hukum adat ya, seperti kita membutuhkan nasi, membutuhkan minum dan sebagainya. Ini yang menjadi bukti saja ya, menjadikan bukti kita butuh kepada Allah nih. Kita tidak bisa wujud ya dengan sendirinya. Nah itu menunjukkan bahwa kita itu butuh kepada Gusti Allah. Kemudian matu simuni biha min kulli su. Kemudian dengan rahmat tersebut kita minta dijaga oleh Allah dari setiap sesuatu yang tidak baik. Tentunya yang tidak baik ini banyak sekali ya, banyak sekali macamnya ya. Nanti hukum syari atau agama telah menentukan ya sesuatu yang tidak baik ya. Contoh-contohnya banyak sekali ya, seperti mencuri ya, minuman keras dan sebagainya. Itu yang kelihatan, yang tidak kelihatan mata juga banyak ya. Seperti mengikuti hawa nafsu kita ya. Ini susah sekali, kita pengennya melihat yang baik-baik, yang melihatnya yang wah-wah lah ya, yang cantik-cantik. Kita kepengen mendengarnya yang suara-suara yang ini juga bagian daripada kemaksiatan, menutupi kita ya, menutupi kita kepada Allah, menjadi satir. Ketika kita melihat sesuatu ya, kita lupa kepada Allah ya, maka sesuatu itu menjadi satir. Kalau kita melihat sesuatu ya, tapi menjadi sebab mengingat Allah, maka berbeda. Contoh kita melihat buku nih ya, contoh nih kita melihat buku. Ini buku kan tadi tidak ada. Tadi tidak ada. Oh,
tidak bisa wujud dengan sendiri, berarti butuh diadakan oleh Gusti Allah. Kalau kita melihatnya ke situ, maka akan menjadi ibadah. Ini luar biasa. Tapi kalau kita melihat sesuatu sampai melalaikan ya Allah, atau mendengar sesuatu sampai melalaikan kita kepada Allah, maka orang-orang sufi itu ya itu termasuk yang sesuatu itu menjadi maksiat. Itu garis bawahi ya. Itu sangat-sangat lembut atau sangat-sangat samar sekali ya. Apalagi kalau yang kita sudah ketahuan zina dan sebagainya itu kan, itu tidak asing lagi lah. Tapi kalau yang lebih samar lagi, yang lebih ke dalam lagi ya, yaitu tadi suara, penglihatan, terus makanan ya, yang indah-indah dan sebagainya itu, tapi melupakan kita kepada Allah yang membuat makanan tersebut ya, maka tidak akan bermanfaat apa-apa. Tapi kalau kita pendengaran kita, apa yang kita dengar, apa yang kita lihat, apa yang kita makan itu kita sandarkan kepada Allah semua, maka itu akan menjadi satu ibadah. Maka itu menjadi lantaran kita ingat kepada Gusti Allah. Kemudian Imam Ghazali meneruskan, Allahumma inni as'aluka iman khalisan daiman yubashiru qalbi wa yaqinan shadiqan hatta a'lama annahu lan yusibani illa ma katabtahu alayya wa radini bima qasamtahu li. Ini doanya panjang sekali, mungkin bisa diteruskan minggu yang akan datang ya. Ini cukup saja sekian. Mudah-mudahan apa yang kita pelajari hari ini, mudah-mudahan apa yang kita pelajari dari Al-Imam Ghazali, beliau sudah menuntun kita menjadi ilmu yang manfaat, menjadi sebabnya kita dengan ilmu tersebut jadi sebab kita selamat dunia akhirat. Amin ya rabbal alamin. Ya Rabbana tarafna bi annana tarafna wa annana asrafna ala ladha asrafna faktub alayna tawbah tasil likulli hawba wastur lana al-arati wa amini ra'ati waghfir li walidina rabbi wa mauludina wal ali wal ikhwani wa sairil hilali wa kulli dhi mahabba aw jiratin aw sumbina ajma amin rabbi isma fadlan wa juda manna la biktisabi minna bil mustafa rasulina dhabi kulli suli salla wa salam rabbi alaihi adnabi wa alihi wa sahbihi adada basi suhbi walhamdulillahi lil badhi wa tanahi subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wassalamu ala mursalin walhamdulillahi rabbil alamin.